Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas hingga saat ini. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, senang sekali saya Afriko Zuhri kembali menjumpai Anda tentunya dalam Berendo. Seperti biasa kita akan membahas tema-tema menarik. Nah, kali ini masih berkaitan dengan momen Hari Raya Idul Fitri. Tentu saja kami mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau kita bicara soal Hari Raya Idul Fitri ini yang memang hari ini juga masih terasa gitu ya momennya. Dan biasanya ini identik dengan makanan-makanan khas Lebaran. Ini makanan-makanan yang katakanlah cukup enak dan digemari gitu ya. Makanan yang tinggi kolesterol dan lain sebagainya. Ada rendang, ada tupat gitu ya, ada kue-kue kering khas Lebaran. Nah ini tentu setelah Lebaran ini pasti menimbulkan satu permasalahan juga biasanya. Nah permasalahan itu yang kita bahas kali ini. Dalam tema kali ini kita membahas waspada penyakit pasca Lebaran. Namun sebelum itu pemirsa, saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Bengkulu kali ini. Sudah ada Dr. Putri, ini dokter dari Puskesmas Kampung Bali. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kemarin sempat mudik atau tetap di sini lebarannya? Di sini aja sih. Oh di sini aja ya, di Bengkulu aja. Oke. Dan pemirsa TVRI Bengkulu kali ini juga sudah hadir narasumber kita di studio TVRI Bengkulu. Sudah ada Mas Agung Saputra. Ini perwakilan dari promosi kesehatan ya dari Puskesmas Kampung Bali juga. Assalamualaikum Mas Agung. Waalaikumsalam Bang. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini tadi dengar-dengar mudik juga ya kemarin. Oh iya. Ya, gimana perasaannya setelah mudik terus hari ini udah mulai kembali beraktivitas? Masya Allah luar biasa ya. Ya. Jadi memang kebetulan hari ini pas jadwal masuk kerja. Jadi kebetulan memang kemarin mudik kurang lebih 1 minggu. Kurang lebih 1 minggu udah cukup ini ya mengembalikan lah mungkin ya semangat kita kembali untuk bisa bekerja nih. Iya, apalagi momen-momen masih momen Lebaran. Dan pemirsa TVRI Bengkulu masih berkaitan dengan tema kali ini, waspada penyakit pasca Lebaran. Tadi kita udah ngomong sedikit berkaitan dengan Lebaran. Ini identik dengan makanan-makanan yang katakanlah khas gitu ya Lebaran. Ada rendang, ada opor, tupat dan lain sebagainya. Ini pasti kalau Lebaran kadang kita suka kalep nih ya, atau kalau sebelumnya karena mungkin berpuasa gitu ya, ketika kita dihadapkan dengan makanan-makanan enak ini biasanya masuk semua nih ke dalam mulutnya. Ini gimana nih kalau dari Dokter Putri sendiri melihat momen-momen Lebaran seperti saat ini nih dok? Ya, kalau kita ngomongin tentang Lebaran, pasti yang ada di kepala kita tuh makanan enak, Iya. minuman enak, makanannya berlimpah, ya kan? Makanan favorit kita semua kita request ke ibu kita untuk dimasak, untuk disediakan di hari Lebaran. Tapi balik lagi, apa yang kita konsumsi itu nanti akan membuat kalau kita berlebihan, kita konsumsinya itu bisa menyebabkan penyakit. Jadi walaupun lagi suasana Lebaran, suasana ceria, jangan sampai kita nggak kontrol juga terhadap diri kita. Kalau kita ngomongin tentang makanan Lebaran, tadi sudah disebutkan sebelumnya, biasanya ada opor yang ada santannya. Iya. Terus mungkin yang asin-asin, yang pedes-pedes, berkuah, terus emping-empingan segala macam. Itu sebenarnya ada banyak sekali penyakit yang bisa disebabkan kalau kita konsumsi makanan itu terlalu banyak. Tapi enggak dalam 1 hari kita konsumsi banyak kemudian langsung menimbulkan penyakit, sebenarnya enggak. Tetapi kita ngomongin orang-orang yang mungkin sebelumnya sudah terdiagnosis nih, biasanya mereka memiliki riwayat penyakit riwayat gitu penyakit. Apakah itu penyakit gula, atau darah tinggi, hipertensi, atau asam urat. Ketika dia konsumsi kembali makanan-makanan yang sebelumnya mungkin dia pantang selama puasa, udah diatur selama puasa, ternyata bisa menimbulkan lagi gejala-gejala dan juga bisa meninggikan kembali. Misalnya dia kolesterol, yang selama ini kolesterolnya bagus, nilai kolesterolnya masih normal. Terus kalau pas Lebaran konsumsi banyak lemak, banyak minyak,
akhirnya tinggi lagi nih kolesterolnya. Jadi sebenarnya makanan yang kita konsumsi itu bisa menimbulkan gejala yang buruk atau gejala beberapa penyakit apabila kita konsumsi secara berlebihan. Ya, artinya memang kalau kita melihat dari makanan-makanan yang tadi katakanlah ada rendang, opor dan lain sebagainya, sebetulnya memang tidak ada masalah ketika kita mengkonsumsi itu, tapi memang ada jumlah memang tidak bermakan terlalu berlebihan gitu ya. Oke. Nah, kalau dari Mas Agung ini sendiri mungkin tugasnya ini lebih ke promosi kesehatan gitu ya. Salah satunya adalah bagaimana kita menyadarkan masyarakat agar aware gitu terhadap diri sendiri gitu ya. Tidak hanya pasca lebaran, sebetulnya sebelum lebaran juga sudah diingatkan nih. Nah, gimana nih Mas Agung? Ini apa saja sih sebetulnya dilakukan dari teman-teman promosi kesehatan atau sosialisasi yang diberikan ke masyarakat? Oke. Baik, kalau dari saya untuk dari promosi kesehatan ya, tugas yang paling penting itu adalah promotif atau promosi ya, atau memberikan pencegahan. Jadi kita memberikan edukasi ke masyarakat bahwasannya makanan yang sehat itu seperti apa gitu. Apalagi di pasca lebaran ya Bang, sudah dijelaskan ya bahwasannya banyak sekali makanan yang menimbulkan berbagai penyakit. Tapi pada dasarnya betul sudah sampaikan Dokter Putri bahwasannya makanan ini memang bukan menimbulkan penyakit, tapi dengan porsi yang banyak, terlalu banyak kita makan terus berlebihan, kita konsumsi lagi, itulah yang menimbulkan penyakit. Kalau kita makannya porsi yang pas, tidak akan menimbulkan penyakit itu. Ya, artinya memang sama disampaikan oleh Dokter Putri, intinya jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Tadi memang ada mungkin mereka ini yang memang sudah memiliki riwayat penyakit atau memang sudah ada gejala-gejala dan lain sebagainya, sehingga pas kita sudah menahan gitu ya, apalagi selama puasa ketika lebaran ini akhirnya kelepasan gitu dan memang meningkatkan gejala tersebut. Nah, kalau bicara juga soal penyakit-penyakit, sebetulnya untuk penyakit sendiri Dok, ini pasca lebaran biasanya penyakit-penyakit seperti apa sih sebetulnya yang cukup berpotensi gitu ya yang terjadi? Ini mungkin cerita sedikit ya. Tadi kan hari ini hari pertama masuk kerja. Hari pertama masuk kerja, praktek di puskesmas ya, di poli. Banyak sekali pasien-pasien tersebut yang mengeluh, tengkuk saya sakit dok, gitu. Tengkuk saya sakit dok. Terus rasanya perut saya kembung, begah dok, mau sendawa terus. Terus kan kita biasanya sebelum masuk ke ruang dokter, ruang pemeriksaan itu kita screening dulu di awal. Screening di awal ini kita ukur berat badan, tinggi badan, lingkar perut, itu kan kita ukur semuanya. Nah, kita bandingkan tuh dengan riwayat sebelumnya, kan di rekam medisnya itu terpampang jelas ya. Misalnya berat badannya 1 bulan yang lalu berapa, waktu ditimbang tadi kok ini naiknya sampai berapa kilo gitu kan. Dan gejala-gejala yang paling sering tadi yang saya temukan itu tengkuknya sakit, badannya rasanya begah, kemudian kayak mual-mual kayak gitu. Kalau di dunia medis ada yang namanya penyakit sindroma dispepsia. Sindroma dispepsia itu adalah kumpulan tanda dan gejala ketidaknyamanan di bagian perut kita. Bisa beberapa gejalanya yaitu mual, terus ada yang sampai muntah, ada yang nggak nyaman di perut, sakit di perutnya, kemudian lambungnya atau di bagian kirinya juga sakit, nyeri di ulu hati. Itu sih sebenarnya beberapa gejala yang saya temukan hari ini, hari pertama kerja. Ini baru hari pertama gitu ya, baru hari pertama mungkin gejala-gejala yang muncul itu tadi disampaikan, ada tengkuk sakit lah, ada bagian perut dan lain sebagainya. Ini bisa jadi ini efek karena konsumsi makanan yang terlalu berlebihan, apalagi dengan ada riwayat penyakit seperti yang disampaikan. Nah, kalau dari Mas Agung sendiri seperti apa nih? Mungkin untuk promosi sendiri atau mungkin bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat, apakah berbeda mungkin dari masuk dalam momen lebaran atau mungkin hari-hari biasa? Ini kan beda, kalau lebaran tadi disampaikan mungkin dari makanan sendiri itu sudah berbeda, bagaimana kita mengkonsumsi dan lain sebagainya. Itu gimana nih Mas Agung? Kalau kita dari promosi kesehatan ya, memberikan edukasi, bisa kita memanfaatkan media sosial. Jadi kita memberikan informasi melalui akun media sosial kita atau milik akun media sosial dari Puskesmas Kampung Bali. Jadi kita memberikan tips-tips cara mencegah atau cara pola hidup yang sehat di masa lebaran itu untuk mencegah agar tidak terjadinya beberapa penyakit bisa kambuh gitu. Intinya kita memberikan edukasi gitu. Baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Oke, jadi memang edukasi ini selalu diberikan gitu ya, itu secara langsung maupun tidak langsung. Kita akan break dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap di Brendo.